Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, teman, nama saya Dewi Mutiara. Di sini saya akan memberi sedikit penjelasan tentang preeklamsi dan eklamsia. Baiklah, preeklamsi adalah penyakit dengan tanda-tanda hipertensi, odem, dan protein urin yang timbul pada ibu hamil. Preeklamsi merupakan darah tinggi atau hipertensi yang terjadi pada ibu hamil setelah usia kehamilan 20 minggu atau lebih dari 20 minggu. Namun demikian, preeklamsi dapat terjadi di masa kehamilan, persalinan, maupun setelah persalinan atau masa nifas. Baiklah, selanjutnya kita akan ke tanda dan gejala pada ibu hamil usia 20 minggu atau lebih dari 20 minggu. Yang pertama itu kenaikan tekanan darah, sistolnya itu 30 mmHg dan diastolnya 15 mmHg. Dan protein urinnya positif 2. Selanjutnya, ibu mengalami odem pada kaki, tangan, atau wajah. Penata laksanaannya itu pertama banyak istirahat atau berbaring tidur atau miring. Kedua itu diet, cukup protein, rendah karbohidrat, lemak dan garam. Ketiga itu sedativa ringan, tablet fenobarbital 3 kali 30 mg atau diazepam 3 kali 20 mg per oral selama 7 hari. Kunjungan ulang setiap 1 minggu dan pemeriksaan laboratorium yaitu hemoglobin, hematokrit, urin lengkap, asam urat darah, fungsi hati dan fungsi ginjal. Baiklah, kita akan lanjut ke tanda dan gejala persalinan kala 2, yaitu pertama tekanan darah diastolik itu 90 sampai 110 mmHg dan protein urinnya positif 2. Penata laksanaannya itu pertama, nilai ulang tekanan darah secara berkala setiap 15 menit atau saat kontraksi dan meneran. Yang kedua itu miring ke kiri dan cukup istirahat dan berikan nifedipin slow relaxant 2 kali 30 mg. Yang ketiga itu bila gejala bertambah berat maka tata laksana sebagai preeklamsi berat. Tanda dan gejala persalinan kala 3 dan 4. Yang pertama itu tekanan darah diastoliknya itu 90 sampai 100 mmHg dan protein urinnya positif. Penata laksanaannya itu pertama nilai tekanan darah setiap 15 menit pada saat beristirahat di antara kontraksi dan meneran. Dan kedua itu jika diastoliknya lebih dari 110 mmHg, pasang infus, berikan RL atau NS 100 cc per jam. Yang ketiga itu baringkan miring ke kiri. Yang keempat, memberi MgSO4 4 gram dilanjutkan 1 gram per jam dan nifedipin 10 mg. Selanjutnya, jika tidak tertangani, rujuk ke rumah sakit. Baiklah, kita akan lanjut masuk ke eklamsia. Eklamsia adalah komplikasi kehamilan yang ditandai tekanan darah tinggi dan kejang sebelum, selama, atau setelah persalinan. Kondisi serius ini selalu didahului dengan preeklamsi sebelumnya. Tanda dan gejala pada persalinan kala 2 yaitu tekanan darah diastolik 110 mmHg atau lebih. Yang kedua, tekanan darah diastolik 90 mmHg atau lebih dengan kejang. Yang ketiga itu nyeri kepala. Keempat, gangguan penglihatan. Kelima, kejang atau eklamsi. Penata laksanaannya itu yang pertama, baringkan miring ke kiri. Kedua, pasang infus dengan menggunakan jarum diameter besar atau ukuran 16 atau 18 dan berikan RL atau NS 125 cc per jam. Yang ketiga itu berikan dosis awal 4 gram MgSO4 40% dengan cara IV dengan kecepatan 0,5 sampai 1 gram per menit. Yang keempat itu berikan dosis pemeliharaan MgSO4 40% 1 gram per jam dan segera rujuk ke rumah sakit
dengan kita dampingi ibu ke tempat rujukan. Selanjutnya, ada tanda dan gejala pada persalinan kala 3 dan 4. Yang pertama itu sistolnya lebih dari 160 mmHg, diastolnya lebih dari 110 mmHg, dan kejang. Penata laksanaannya, baringkan miring ke kiri, dan pasang infus dan berikan RL atau NS 100 cc per jam. Selanjutnya 20 cc MgSO4 20%, berikan dengan IV 8-10 menit dan lanjutkan dengan MgSO4 1 gram per jam melalui infus. Dan segera rujuk ke rumah sakit. Memberikan obat MgSO4 baik secara intravena bolus maupun melalui infus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuannya yaitu pertama untuk mencegah terjadinya kejang pada pasien dengan preeklamsi dan kejang ulang pada eklamsi. Kedua, untuk mencegah komplikasi yang ditimbulkan akibat pemberian obat. Ketiga, agar tidak ada keluhan kecemasan dari pasien, suami dan keluarga. Dan keempat, agar tindakan dapat dilakukan dengan baik dan benar. Pasien datang dengan keluhan preeklamsi dan para petugas menanganinya dengan segera. Pasien dibawa ke ruangan untuk dicek lebih lanjut. Di saat menangani pasien, petugas bertanya apakah yang dirasakan oleh pasien, apa penglihatan pasien berkunang atau penglihatannya ada titik cahaya yang dilihatnya. Pasien bertanya tentang kesadaran. Petugas menensi tekanan darah pasien. Di saat petugas menensi, pasien mengalami kejang sehingga petugas memanggil petugas yang lain untuk menanganinya. Pasien segera dimiringkan ke kiri. Sebelum pemberian MgSO4, periksa refleks patella positif, urin minimal 30 ml per jam dalam 4 jam terakhir, pernapasan 60 kali per menit. Lakukan pemberian oksigen 6-8 liter per menit dengan sungkup. Lakukan pemasangan infus dengan larutan RL atau normal salin. Untuk pemberian MgSO4 40%, Intel dose 4 gram 10 ml. Alternatif pemberian pertama diencerkan dalam Aquades atau NaCl 0,9% menjadi 20 ml dalam suite 20 ml atau setara dengan konsentrasi 20% untuk pemberian intravenous secara perlahan-lahan selama minimal 5-10 menit. Atau masukkan dalam 10 ml atau 4 gram MgSO4 40% diencerkan dalam 100 ml picky bag atau NaCl 0,9% diberikan secara drips dengan tetesan 40 tetes selama 30 menit. Lanjutkan dengan MgSO4 6 gram dengan IV atau 15 ml MgSO4 40% diberikan dalam larutan RL 500 ml dengan kecepatan 28 tetes per menit. Pasang kateter menetap. Bila setelah pemberian MgSO4 ulangan masih terdapat kejang, dapat dipertimbangkan pemberian diazepam 10 mg dengan IV selama 2 menit tanpa harus memeriksa jumlah urin terlebih dahulu. Pada kondisi di mana MgSO4 tidak dapat diberikan seluruhnya, berikan dosis awal atau loading dose, lalu rujuk ibu segera ke fasilitas kesehatan yang memadai. Hentikan pemberian MgSO4 apabila refleks patella negatif, urin 30 per jam dalam 4 jam terakhir, pernapasan 16 kali per menit, berikan CA glukonas 1 gram dengan IV atau 10 mg larutan 10%, bolus dalam 10 menit. Bila terjadi depresi pernapasan selama ibu dalam preeklamsia berat dan eklamsia dirujuk, pantau dan dinilai. Salah satu petugas harus diarahkan untuk menelepon dokter untuk memberitahu tentang rujukan pasien dan keadaan pasien yang sekarang dan mempersiapkan
kendaraan ambulan untuk kendaraan pasien nanti, dan salah satu petugas lainnya memberi konseling kepada keluarga pasien dan inform consent. Petugas harus mendampingi pasien selama dirujuk. Selama perjalanan kita harus juga memantau ibu dan janin dengan cara DJJ.